Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimina was shaimat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah, semoga panjang umur, berkah, selalu dijaga Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian kita dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib dan pewakif masjid ini. Wabil khusus sahibil kitab al-alim al-allamah ad-da'i ilallah al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu di Porahman yang pegang kitab, kita baca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Shahib Ratib Al-Habib Abdul Haddad, ya, khusus sekarang bab puasa, ya, agar puasa kita penuh dengan ilmu, tambah berkualitas. Buka halaman 37 yang bawa kitab, 37 baris ketiga dari atas. Wa'lamu ma'asir ikhwan, ya. Kalau yang punya buku cetakan Madinah tebal, halaman 169, ya. Sama aja, hanya beda cetakan. Jamaah yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga jamaah diberikan kesehatan, kekuatan zahir dan batin,
sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita juga mengatakan kepada bulan Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya duyufal kiram. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan yassarana Allahu wa iyyakum lil yusra. Ya, Muallim Al-Habib Shahib Ratib mengawali pembicaraannya tentang Ramadan mengatakan, ketahuilah wahai seluruh saudara-saudaraku, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra, semoga Allah memudahkan bagi kami, juga memudahkan bagi kalian semuanya. Wajannibna al-usra, dan juga semoga Allah menjauhkan bagi kita semuanya kesulitan. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Begitu, al-akhirah wal ula, dunia wal akhirah. Anna syahra Ramadan syahrun azimul qadar, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat besar kedudukannya. Wal manzilati indallah, sangat besar kedudukannya, makamnya, manzilahnya di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur, bulan Ramadan dikatakan penghulunya bulan-bulan. Syahrun, syahran, syahrain, syuhur, jamak taksir. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada seluruh orang-orang muslim. Wa katabahu 'alaihim, wa kataba ay aujaba, dan Allah mewajibkan atas orang-orang muslim. Faqala ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat populer ini, ya, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syarahnya dalam tafsir katakan ya man amantum haqqal iman, wahai kalian yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya, dipanggilnya dengan kata-kata yang beriman, ada hikmahnya, li'itharatil himam wal azaim, agar kita tumbuh naik semangatnya tuh, tekad bulat untuk melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, diwajibkan atas kalian, kutiba ay aujaballahu alaikum asyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga dulu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Di sini Allah menggunakan sighah tasbih, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah begini. Kita adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik, umat yang lebih baik daripada umat-umat yang sebelumnya. Ya. Diinformasikan bahwa umat-umat yang lalu juga puasa. Ya. Apa hikmahnya? Berarti kita sebagai umat yang lebih baik juga mampu melaksanakan puasa. Umat yang lalu aja mampu, dia lebih rendah makamnya, derajatnya dari kita. Sesuatu yang dianggap berat, kalau kita tahu ternyata orang yang lebih di bawah kita mampu, ya, itu membuat kita terasa, wah, kita juga mampu. Mohon maaf ya, ibu-ibu, saya arahkan ibu-ibu, tolong ini pindahin mimbar, ya,
Kemana kiai? Sebelah situ tuh, pindahin. Ibu-ibu mampu, lalu bapak-bapak silakan pindahin lagi. Apa kata bapak-bapak? Kecil, gampang. Ibu-ibu aja mampu, masa kita bapak-bapak kagak mampu? Ya, makanya Allah setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah langsung memberikan ketenangan kepada kita. Ayyamam ma'dudat, puasanya tuh kagak setahun penuh, hanya beberapa hari saja. Dikuatkan lagi syahrul Ramadan, oh hanya di bulan Ramadan. Itu pun masih Allah kasih hikmah bagi yang faman kana minkum maridan, kalau lagi kondisi sakit, kemudian au ala safarin, lagi kondisinya lagi safar, dia punya apa? Ikhtiar. Takut-takut lagi jalan bawa mobil, pusing pulang kampung, dia Allah kasih boleh berbuka. Lagi sakit, dia tahan sakitnya. Kalau dia puasa terus takut malah nggak kuat, ya bahaya buat dirinya, boleh berbuka. Hadhil umur turja'u ila nafsihi wa dinihi wa dhamir qalbihi. Perkara ini karena Allah kasih ikhtiar, boleh kembali kepada diri kita masing-masing. In ayqana ay ghalaba alani. Kalau bapak-bapak yakin saya kuat nih, kuat terus puasa, fa huwa khairul lak. Kalau terasa berat, wah bahaya nih. Kalau seandainya saya terus bawa mobil bisa tabrakan nih. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi itu babul ikhtiar boleh. Contoh, Pak Asep mau ke Semarang, ya, bawa mobil, perjalanan, ya, kata Pak Asep, wah mah ini kepala saya udah pusing nih mah, ini bahaya nih mah. Kata saya, jangan Pak, tanggung terus saya puasa. Ya, yang tahu aja diri kita sendiri. Saya pernah begitu. Saya pulang ke Palembang bawa mobil sendiri 18 jam, bawa sebelum ada tol ya. Itu kalau saya nggak kuat, saya buka. Saya praktek ini rukhsah ini. Istri saya kuat, terus dia. Anak saya ada yang kuat, ada yang kagak, boleh buka, boleh kagak. Ini tarbiyah. Ya, yang penting nanti pas setelah Ramadan selesai, sebelum datang lagi bulan Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ganti tuh puasa kita ngejebolnya, ya. Sejumlah hari-hari kita berbuka, ya. Tapi musafir kagak, sakit kagak, ya, tahu-tahu dia berbuka, wah. Walaupun dia ganti tuh puasanya, itu kagak akan menutupi keberkahan di bulan Ramadan itu. Jangan sampai bapak-bapak, ya, kecuali jamaah yang lansia. Ini saya ngelihat yang lansia, ingat bapak-bapak yang suka yang muazin yang di sini nih, yang meninggal. Bapak siapa namanya? Dia sakit ya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya. Kalau lansia, ya, ayatnya lain lagi, yutiqunahu. Orang-orang yang kondisi dia lansia, emang udah uzur, nggak kuat lagi puasa, dia boleh kagak puasa, tapi syaratnya dia ngeluarin fidyah, ya, begitu ya. Taib, kembali ke teks. Wa fihi a'ni syahrul Ramadan, ya. Maksudnya di sini adalah bulan Ramadan. Anzalallahu kitabahu. Allah turunkan Al-Quran kitabnya di bulan Ramadan. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadri. Dan Allah jadikan di antara malam-malam Ramadan ada satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Hafal doa ayat-ayatnya Bu ya. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng saat. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, apal semua, alhamdulillah. Allah jadikan di antara malam-malam Ramadan ada satu malam yang bernama malam Lailatul Qadri. Itu di situ banyak nafahat itu. Ya, karunia Allah yang luar biasa. Allati hiya khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu syahru aktsar min 83 sana. Istilah 1000 itu, ya, katanya istilah 1000 bulan itu lebih daripada 83 tahun. Jadi kalau bapak-bapak dapat malam Lailatul Qadar, ya, sekarang umurnya 60, ibaratnya tambah lagi 83 tahun. Subhanallah. Di sini ada yang umurnya 83 tahun? Babe ya? Belum. Luar biasa nikmat, panjang umur, sehat, semua waktu-waktunya taat ibadah kepada Allah. Fata'ammal hisab dzalik. Renungkanlah bagaimana hisabnya itu. Ya. Fatafakkar fi nafsika ayya lailati hadhihi al-lailah. Renungkanlah dalam diri Anda, malam apa ini? Malam yang begitu penuh dengan kemuliaan. Allati sarat indallahi khairan. Malam yang menjadi mulia di sisi Allah. Wa afdala min hadhil muddah at-tawilah. Dan lebih afdal daripada waktu-waktu yang panjang. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalam Al-Qur'an. Apa? Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Hudan, sebagai petunjuk linnas, buat kita manusia. Wa bayyinat, yang kedua hikmahnya sebagai penjelasan minal huda, dari ilmu, cahaya, syariat, ya. Wal furqan, dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah sebanyak 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, tanazzal, turun para malaikat, warruhu, dan pimpinan malaikat. Siapa? Malaikat Jibril dan komandonya, ya. Jadi istilah Jibril itu nama lainnya ruh. Ya. Ketika beliau menemani Rasulullah naik ke langit pertama 2 sampai ke 7, ketika mau naik ke atas, bilang Rasulullah Muhammad, saya hanya bisa nganterin Anda sampai di sini doang. Seandainya saya naik lagi, saya akan kebakar. Karena itu namanya sudah di tempat yang paling tinggi, ya, Sidratul Muntaha.
Lihat, materinya kalah malaikat sama Rasul. Kalau naik kebakar. Disitulah Rasul mengatakan, ya Jibril, alaka hajatun indallah. Jibril, apakah anda punya hajat, punya pesan kepada Allah? Nanti akan saya sampaikan. Ya, menangis Jibril, baka bukaan syadidan, lama nangisnya. Kenapa ya Jibril menangis? Aku teringat makhluk Allah bernama Talut, katanya. Dia dari bangsa jin. Udah menyembah Allah sekian lamanya, lalu ditakdirkan dia berbuat salah, Allah marah, Allah murka. Malaikat Jibril takut nanti su'ul khatimah. Coba malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, itu masih takut, dia takut su'ul khatimah. Kita enggak takut-takut ya. Bilang Muhammad, sampaikan sama Allah ya, agar saya husnul khotimah gitu. Sampai ke atas ketemu Allah, dialog, malaikat kagak lupa, Rasul kagak lupa, disampaikan lah. Kenapa nangis aja? Kurang Indomie? Bukan. Kurang uang buat bayaran anak-anak sekolah? Bukan, ya. Takut mendapatkan marah dan murkanya Allah. Turun ayat, nazala bihi ar-ruhu al-amin. Ya, ruh ini Jibril al-amin ditambahin, malaikat yang aman, selamat daripada marah dan murkanya Allah. Ya, dari situlah Jibril selalu bersyukur sama Rasulullah, maka baca selawat terus sama Rasulullah. Baik. Jadi kalau selawatnya Allah doa rahmat, selawatnya malaikat mohon ampun, selawatnya kita apa? Kita selawatnya menjalankan perintah Allah. Kedua, bentuk cinta kita kepada Rasul. Ketiga, kita mengharapkan nanti syafaatul uzma. Ya. Keempat, Allah buka kemudahan-kemudahan dengan banyaknya bersalawat. Ya. Malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, Allah ya, min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu suasananya terasa enak, nyaman ya, dari malam itu sampai menjelang fajar. Fa'arrafana subhanahu annahu anzal Qur'ana fi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan arafah, pengetahuan kepada kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jamaah sedikit lagi, dulu pernah saya sampaikan, ingat Ramadan terdiri dari 5 huruf hijaiyah. Ra katanya likulli kalimatin ma'na, wa likulli harfin ma'na, wa likulli mustalah ma'na. Setiap huruf punya makna, kalimat punya makna, istilah punya makna. Ulama mencoba menguraikan huruf-huruf dalam kata Ramadan. Ra bermakna rahmah, mim bermakna maghfirah, ampunan, dad bermakna dhamanul jannah, jaminan surga, alif bermakna aminun min adzabihi, selamat daripada azab Allah. Nun nurullah, cahaya Allah, ya. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian di tengah harinya puasa, malamnya dihidupkan dengan tarawih, qiyamul lail, baca Quran, akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, jaminan surga, aman daripada marah dan siksa kubur Allah, dan nanti di surga bertemu dengan Allah. Ya. Thumma annahu anzalahu fi lailatul qadr minhu bil khususi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga, ya biar paham aja pakai juga, Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar secara khusus. Wa hadzal inzalu minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama. Penurunannya ini katanya dari lauhil mahfuz ila baitil izzah, ke baitil izzah, dari langit dunia.
Nazal al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Al-Qur'an turun sebetulnya dari sana tuh langsung bleg satu mushaf begitu ya. Minal lauhi ila baitil izzah, dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Baitul izzah itu nama lainnya langit dunia. Wa nazala bihi Jibrilu bi amrillahi ala rasulihi alaihi wassalam wa farraqan fi nahwi 23 sanatan. Ya, kemudian Jibril membawa, nazala bihi diarti membawa, jangan turun ya. Membawa perintah Allah tuh, membawa Al-Qur'an ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarraqan ya, secara terpisah, secara apa tuh ya? Berangsur-angsur selama 23 tahun. Wahiyya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muddah lamanya wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasul, umur Nabi saat itu baru umur 40 tahunan. Nah, ya. Makanya bapak-bapak juga kalau udah 40 tuh sudah harus mulai matang tuh. 40 masih maksiat bahaya tuh. Ya. Kalau mau lagu enggak apa-apa dah sekarang dah. Udah 40 tahun. Sebelum mati, belum tobat duluan. Kalau 40 tahun udah masih aja, udah nikah, udah 40 lagi gayanya masih gaya anak mudanya, mabok-mabokan, sama istri galak banget, sama anak kagak peduli, wah. Itu susah tuh sadarnya tuh, ya. Jadi kalau mau bader dah sekarang ini sebelum 40 tahun. Bagusnya kagak bader ya. Jadi Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun. Di mana tuh? Di Goa Hira, Jabal Nur ya. Wa qubida alaihi salatu wassalam al 63 sana. Dan baginda Rasul kubida dicabut oleh Allah ruhnya. Ya, diwafatkan dan umur beliau berapa? 63 tahun. Jadi luar biasa ya. Nabi itu sukses banget, pemimpin yang luar biasa, diakui oleh dunia akhirat ya, bukan hanya dunia kecil, dunia akhirat. Selama 23 tahun Nabi sukses memimpin umat ini dari alam jahiliyah kepada alam yang dengan ilmu hidayah ya, diakuin. Saya menulis jurnal judulnya Dakwah Nabi ya, lewat surat-suratnya itu luar biasa. Hairkal ya, pemimpin Romawi, Rusia, Romawi, Persia, ya seluruh kawasan-kawasan dikirim surat sama Nabi. Berani banget Nabi. Padahal pemerintahan baru. Ya, berani nulis surat, diajak semuanya untuk Islam. Hebat banget. Biasanya negara kecil takut, Mbak. Ya, negara besar. Baik. Kadzalika qala al-ulama al-muhaqqiqun min as-salaf wal khalaf. Demikian juga ulama ya al-muhaqqiqun dari ulama salaf, ulama dulu dan ulama yang sekarang itu memahami, menyatakan bahwa wahyu turun di saat Nabi berumur 40 tahun dan Nabi wafat di umur 63 tahun. Artinya itu sesuai itu. Wa fi fadli syahri Ramadan, dan dalam keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Ramadanun ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ati, dari satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Misalnya Ramadan tahun 2004 ke Ramadan 2005. Wal jum'atu ila jum'ah, dari Jumat kemarin ke Jumat berikutnya. Wassalatu ila shalah, dari satu salat ke salat berikutnya. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, terus itu. Mukaffiratun lima bainahunna, ya, akan meleburkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa di antara
di antaranya. Idza istanabatil kabair, ya. Juga dosa-dosa besar juga di idza ijtanabatil kabair. Dosa-dosa besar juga diampunkan. Apa salah ya? Ijtanabatil kabair. Apa enggak ada kecuali ya? Dosa-dosa besar kecuali dosa-dosa besar tidak diampunkan. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan, dan baginda Rasul juga bersabda di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, tentang bulan Ramadan, huwa syahru sabri, bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Pengen buru-buru buka aja lah, belum beduk lah mau buka aja. Sabar tong, bilang anaknya. Ma udah nangis-nangis, lapar nih, udah mau makan, aus. Sabar tong, sabar neng, bentar lagi, 10 menit lagi, sabar. Ya, wasabru sawabuhu al jannatu. Ini bentuk khobarnya khobar jumlah ismiyah. Ya. Sabar pahalanya adalah surga. Wa qala fihi, dan Rasulullah juga bersabda tentang Ramadan, awwaluhu rahmatun, di 10 hari pertama berisi rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfiratun, di pertengahannya dari malam ke-11 sampai malam ke-20 berisi ampunan Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 yang terakhir, ya, asrul awakhir, jika di situ disunahkan untuk beriktikaf, itu itqum minan nar, terbebas dari siksa neraka. Wa anallaha ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah melihat kaum muslimin. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu, barang siapa yang nadhara ilaihi, melihat kepadanya, maka Allah tidak akan mengazabnya. Wa yaghfir lahum fi akhir lailati minhu, dan Allah mengampuni bagi mereka di akhir malamnya, ya, akhir malam Ramadan. Wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man adraka ramadhana falam yughfar lahu ab'adahu Allahu, katanya, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, adraka itu mendapati, bertemu, ya, hidup di bulan Ramadan. Kita udah doa, Allahumma ballighna Ramadan, pas Ramadan datang dia cuekin, dia enggak puasa, dia enggak tarawih, ngopi terus dia pagi. Falam yughfar lahu, maka dia tidak diampuni, ya. Abadahu Allahu, Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah. Qul amin. Qul, katakan amin, ya. Doa, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Oh, ini Jibril bilang sama Rasulullah, ya. Bilang amin, ya. Qultu wa dzalika li tayassura asbabal maghfirah fi Ramadan. Ini menjadi kemudahan untuk sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan, aktsaru minha, lebih besar, fi ghairihi minasyuhur, daripada bulan-bulan lainnya. Falaisa yuhramu al-maghfiratu fihi illa man tafahasha, katanya, i'raduhu anillah, katanya, tidak mendapatkan ampunan. Ada orang nanti di Ramadan tidak mendapatkan ampunan fihi, di bulan Ramadan, ya, illa, kecuali, ya. Jadi ada orang yang kagak mendapatkan ampunan Ramadan. Siapa nih? Man tafahasha, orang yang selalu berbuat keji,
ya, i'radahu anillah, berpaling dari Allah, wa azamat jur'atuhu 'ala Allah taala, amma Allah berani banget, ngelawan banget, itu kagak diampunin tuh. Fastaujabal bu'du wa turdu an babillah, pasti tuh dia ditendang oleh Allah, dijauhkan, diusir daripada pintu rahmatnya Allah. Nas'alullaha al-afiyata min sukhtihi. Semoga ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan al-afiyah, artinya diberikan kebaikan zahir dan batin, keselamatan, min sukhtihi, daripada marahnya Allah, wa azabihi, dan daripada azabnya Allah, wa jami'i balaihi, dan dari seluruh bala musibahnya Allah. Wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi ramadhana. Wa qad warada, telah disampaikan ya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu-pintu langit dan pintu-pintu sorga itu semuanya terbuka di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran, dan sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Wa tuqayyadu mardatus syayatin. Apa namanya? Pemimpin-pemimpin setan pada dibelenggu, diikat ya. Wa yudhabu bihim ilal bihar, dan dibuang tuh jauh-jauh kok sama Allah ke lautan. Makanya bulan Ramadan jangan ke laut-laut. Berenang lagi, minum air lagi. Banyak jin di situ ya. Kaila yufsidu alal muslimina, katanya, agar mereka ya gembong-gembong setan tidak merusak ya siyamahum, puasanya orang-orang muslim ya, tidak merusak siyamahum wa qiyamahum, puasanya dan tarawihnya ya, baca Qur'annya. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, dan di setiap malam Ramadan ada suara yang menyeru, ya bagiyal khair aqbil, nah, gitu. Wahai orang yang selalu melakukan kebaikan, gitu ya, aqbil, teruslah melakukan kebaikan. Wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai orang yang selalu melakukan kejahatan, keburukan, berhenti, taubat, gitu ya. Wa warada aydan, juga disampaikan dalam hadis, anna man taqarraba ila Allah taala fi Ramadan, bahwa barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah taala di bulan Ramadan, bi faridatin, dengan amalan-amalan yang diwajibkan ya, puasa kan diwajibkan, salat diwajibkan, udilat lahu sab'ina faridatan fi ghairi, ya Allah ganti baginya ya seperti melakukan 70 kewajiban di lain bulan Ramadan. Paham Bapak Ibu? Jadi ini selama Ramadan kita puasa, kita sholat ya, hal-hal yang wajib kita lakukan itu seperti berapa dibandingkan dengan 70 kewajiban. Ibu sholat subuh nih tadi nih ya, itu mendapat 70 kali lipat pahalanya, subhanallah ya. Wa taqwa man taqarraba fihi, nah sekarang, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan binafilatin, dengan hal-hal yang sunnah, baca Quran, ngaji, berbuat baik, berselawat, istighfar, memahami hukum-hukum Ramadan, puasa, uddilat lahu fariidah, ya diberikan pahala sebesar satu buah kewajiban. Jadi hal-hal sunnah ya Allah kasih pahala yang wajib, subhanallah ya. Yuaddiha fi khairihi, yang ditunaikannya
di luar bulan Ramadan. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairihi minasyuhur. Hal-hal yang bersifat sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu kedudukannya bagaikan hal-hal yang wajib-wajib di lain bulan Ramadan. Subhanallah ya. Jadi Bapak ini kesempatan banyakin amal-amal sebanyak-banyaknya. Min haitsu ats-tsawab, dari sisi pahala. Wa faraiduhu mudha'afatun, dan kewajiban-kewajibannya ini di bulan Ramadan yang kita lakukan dilipat gandakan alal faraid, atas yang wajib-wajib, fi ghairihi, di luar bulan Ramadan, ila sab'ina dhi'fan, kepada 70 kali lipat pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, udah mulai kering nih. Biasa kalau kering ada air di sini nih. Ini kalau puasa enggak ada air ya. Man shoma ramadhana, tadi saya dibilang Pak Kiai besok jangan lupa di Masjid Al-Muqarrabin. Saya bilang siap. Mohon ya jangan sediain saya teh manis yang tak kelupaan. Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan menghidupkan, qama yang menghidupkan bulan Ramadan, baca Quran, selawat, tarawih, tahajud, tasbih ya, dengan dasar iman, wa ihtisaban, dan ikhlas kan Allah, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang terdahulu. Qultu, ya aku berkata nih, kata mu'allim, wal imanu huwa tasdiqun biwa'dillah. Iman adalah percaya kepada janjinya Allah. Ya, tadi kata-kata wa qamahu imanan. Nah, ini Pak Mu'allif Shahib Ratib memberikan sebuah penjelasan. Ya, beliau mengatakan kata iman di sini adalah huwa at-tasdiqu biwa'dillah. Percaya dengan janjinya Allah. Wal ihtisabu huwal ikhlasu lillah. Ya, ihtisaban artinya ikhlas karena Allah. Wallahu a'lam. Walis shaimi, ini sampai jam berapa ya? Udah berapa jam? Jangan. Gimana tuh? Saya ada kajian pasaran kitab Nahu. Itu pengikutnya dari berbagai tempat. Di sini ada nih namanya Zainal. Mana Zainal? Yang untuk kamu azin katanya. Ini, bukan. Itu daftar tuh ada tuh. Ya. Saya ngajak di setiap tempat untuk mengkader. Alhamdulillah dari sini ada 1 orang. Kalau kagak ada saya sedih banget. Ya. Belajar ilmu nahu sarana memahami Al-Qur'an, hadis, dan ilmu-ilmu Islam. Tanpa nahu nggak bisa saya baca seperti memahami. Ya. Maka Bapak Ibu yang punya anak-anak, putra-putra yang ada waktu, saya buka kajian baca kitab karangan saya sendiri, An-Nahu Al-Mubassat, 7 langkah memahami ilmu nahu, dari hari ini sampai 20 Ramadan. Kajiannya jam 6 sampai jam 7.30. Itu banyak dari Bintara, Romangun, macam-macam dah. Kalau yang dekat nggak ada, sedih banget. Pak Asep saya harapin ikut Pak Asep. Udah jam berapa sekarang? Hah? Oh, jam 6 kurang 7. Udah ya. Udah ya. Hari pertama. Pas aja wallahu alam. Semoga bermanfaat, berkah. Dan insyaallah kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana
وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah. Jamaah, ini yang kita baca kitabnya 7 langkah memahami nahu ya. Ngajinya gratis. Hanya ganti uang cetak kitab saja ya. Ilmu mahal gratis ya Pak. Yang penting apa? Syaratnya rajin, sungguh-sungguh. Saya seneng banget. Saya doain tiap malam jadi orang soleh ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.